Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung proaktif dalam melakukan identifikasi kasus COVID-19 di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Laboratorium Fakultas Kedokteran Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Berli Hamdani, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Mengenai pandemi COVID-19 di Jawa Barat ini memang merupakan sebuah peristiwa yang sangat mengharu biru buat kita semua, ya. Dan pada awalnya memang kita tidak pernah menduga bahwa ini akan terjadi. Begitu pula pada saat kasus pertama masuk di Provinsi Jawa Barat, saat itu situasi pelayanan kesehatan, terutama pelayanan laboratorium masih sangat terbatas. Dan alhamdulillah pada saat yang bersamaan laboratorium tersebut memang sudah menjadi laboratorium rujukan untuk pemeriksaan tuberkulosis maupun juga untuk pemeriksaan flu burung. Dan lebih bersyukur lagi karena pada saat yang bersamaan pula Fakultas Kedokteran dari Universitas Padjadjaran memiliki sebuah laboratorium yang mumpuni, yang memiliki kelengkapan yang baik dan tentunya sesuai dengan standar-standar. Sehingga Jawa Barat mulai dari pertama kasus terjadi di Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini sudah berhasil melakukan pemeriksaan sampai dengan 5.000 pemeriksaan. Dan ini tentu saja merupakan hasil dari kerjasama dan juga kolaborasi yang luar biasa antara Provinsi Jawa Barat, kemudian juga dengan Laboratorium Kesehatan Daerah, kemudian juga dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, juga dengan ITB. Nah ini akhirnya menghasilkan pemeriksaan-pemeriksaan yang cukup baik, berkualitas, bahkan kita langsung diakui oleh Kementerian Kesehatan, dikeluarkan surat keputusan sehingga Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi bagian dari rujukan nasional untuk pemeriksaan COVID-19. Demikian mungkin yang bisa saya lakukan. Assalamualaikum Ki Damang. Punten, kita ada surat nih dari Kadinkes mengajak kerjasama untuk pemeriksaan COVID. Jadi punten kita siapkan saja karena kita kan punya SDM, punya fasilitas agar kegiatan ini bisa berjalan seperti yang diharapkan. Jadi kalau ada apa-apa nanti ini aja dibahas dengan tim yang selama ini ada kontak dengan dinas kesehatannya, ya. Jadi ini perlu segera ya. Jadi punten bisa dikoordinasikan. Ada apa-apa nanti kontak saya lagi ya. Oke, nuhun. Yuk, assalamualaikum. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran berdiri pada tahun 1957, merupakan salah satu fakultas kedokteran tertua di Indonesia. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran memiliki beberapa laboratorium berstandar Organisasi Kesehatan Dunia WHO, serta memiliki banyak ahli dalam berbagai bidang yang diperlukan dalam menanggulangi Global Pandemic Coronavirus Disease 19 yang muncul di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Sebagai langkah awal, paralel dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dalam penanganan pasien, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran menurunkan beberapa dokter, ilmuwan, laboran, dan relawan untuk bekerja menggunakan Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Bersama dengan Institut Teknologi Bandung, bekerja sama dalam pembuatan alur protokol sistem informasi pelaporan data, pemeriksaan rapid test COVID-19, sampai proses real-time PCR sebagai gold standar menentukan diagnosis COVID-19. Tim ini tergabung dalam Tim Tanggap COVID-19 Jabar.
Halo Pak Mariska. Oh iya, mengenai surat kerjasama dari Dinkes itu, memang mereka tahu bahwa kami punya alat real-time PCR-nya di lab berdasarkan kerjasama yang sebelumnya. Makanya kali ini mereka menanyakan apakah alat itu bisa digunakan untuk deteksi COVID, dan bisa sebenarnya, begitu. Oh ya, mengenai BHP juga tidak masalah. Bisa kami pinjamkan dulu dari berbagai proyek yang ada di divisi parasitologi. Ya nanti kalau sudah ada bantuan datang bisa dilanjutkan. Tapi sementara ini kita bisa langsung mulai dengan berbagai reagen yang ada di lab sekarang. Ya, oke. Ya, kami tinjau lanjuti ya surat tadi. Ya, terima kasih Pak Mariska. Yeah, Tashiru, and this is Bilal. We just keep moving on. Hidup kan selalu indah bagimu, walaupun harus hadapi jalan berliku. Tak perlu kau mengeluh, tak perlu kau bersedih, hadapi saja, lalui saja, jalan terus. You only live once, so don't waste your chance. If you fall and can't stand. Kami dari UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang merupakan UPTD di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saat ini kami bertugas untuk memeriksakan virus COVID-19 dan merupakan amanat juga dari Kemenkes bahwa kami termasuk ke dalam jejaring laboratorium pemeriksa, karena kebetulan kami juga pernah berpengalaman dalam pemeriksaan flu burung. Kemudian di kami juga sudah tersedia lab BSL-2+, serta BSC, mesin ekstraksi manual sementara, kemudian PCR yang juga ditambahkan dari ITB dan Unpad. Jadi kami berkolaborasi juga dengan ITB dan Unpad. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada bantuan juga dari Pemda Provinsi Jawa Barat, yaitu mesin automatic extraction. Jadi selama ini kami memang sudah menerima sampel sekitar 2.500, tetapi kami masih ada bottleneck karena ekstraksinya kami masih manual. Dan ya setelah ada mesin ekstraksi yang hari ini insya Allah sudah running, nanti kita lihat hasilnya. Untuk satu mesin ekstraksi bisa menghasilkan sekitar 576 atau 600, sehingga ketika dua bertambah lagi akan menjadi 1.200-an. Memang ada beberapa hambatan yang kami terima dan ini juga selalu kami evaluasi. Masih ada pengiriman sampel tanpa identitas yang lengkap, karena ini akan menyebabkan tindak lanjut berikutnya, misalnya untuk rumah sakit, apakah pasien ini nanti akan mempengaruhi pergantian ruang rawat inap, kemudian akan mempengaruhi juga apakah pasien tersebut bisa pulang atau isolasi mandiri, kemudian akan mempengaruhi juga kontak erat. Ketika sampel yang disampaikan itu sangat komplit dengan NIK serta data akurat lainnya, ini akan memberikan hasil untuk evaluasi atau perencanaan tindak lanjut. Ketika kami menerima sampel dalam keadaan normal, waktu awal itu kami bisa menerima sampai pemeriksaan akhir itu sebanyak 96 sampel. Waktu awal masih sedikit, kita bisa pagi sampai sore atau malam itu sudah bisa di-feedback-kan. Kemudian dalam perjalanan berikutnya kami menambah SDM karena terjadi bottleneck di proses ekstraksi tadi, karena ekstraksinya kita masih bersifat manual. Kemudian kami tambah SDM dan tambah shift, sehingga kita
dapat meningkat menjadi 144. Dan alhamdulillah saat ini mesin ekstraksi sudah datang. Mudah-mudahan reagen ekstraksinya juga lancar untuk memenuhi kebutuhan dari proses ekstraksi ini, sehingga berikutnya dapat 600 per mesin ekstraksi. Sementara kalau mesin PCR-nya sendiri sudah mencukupi. Itu mungkin. Ishak mungkin mau menambahkan? Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya kalau mesin ekstraksi ini udah lancar, kita bisa kembali lagi normal, mungkin dalam waktu 1 hari udah bisa keluar lagi hasilnya. Jadi tahapannya dalam pemeriksaan COVID ini adalah ketika ada beberapa bagian, misalnya untuk orang terduga COVID itu ada orang yang tanpa gejala ataupun dengan orang dengan pemantauan. Jadi disinilah kenapa perlu adanya screening ataupun deteksi dini yang saat ini juga memang dilengkapi dengan rapid test, dan hasilnya kadang-kadang ada yang positif, negatif. Ketika positif itu mungkin harus tetap dikonfirmasikan ke lab dengan menggunakan real time PCR sehingga didapatkan hasil yang akurat. Tetapi ketika pasien juga pasien atau masyarakat mendapatkan hasil yang negatif, tetapi dengan hasil negatif itu misalnya dia sudah mempunyai riwayat kontak erat dengan pasien, ataupun misalnya dia pernah ada riwayat bepergian ke daerah yang sudah transmisi atau transmisi lokalnya dari COVID ini. Jadi pasien ini tetap harus mengisolasi diri, kemudian tetap menjaga jarak, menggunakan masker, sambil nanti menunggu di hari ke-7 sampai hari ke-10 tes ulang. Meskipun masih negatif, tetap mengisolasikan diri sampai 14 hari, kecuali kalau ada gejala yang mengarah ke COVID, baru pasien tersebut bisa langsung ke rumah sakit atau ke Fasiankes terdekat. Itu mungkin. Kemudian kami juga menerima rujukan pasien yang langsung dari rumah sakit, yaitu untuk pasien tenaga kesehatan yang berisiko tinggi, kemudian pasien PDP atau pasien dalam pengawasan. Ini jelas harus diperiksakan di lab, yaitu menggunakan real time PCR. Kami menerima rujukan pasien dari rumah sakit, yaitu untuk tenaga kesehatan dengan risiko tinggi, kemudian dengan pasien PDP atau pasien dalam pengawasan, kemudian yang tadi pasien terduga COVID yang merupakan rujukan dari dinas kesehatan baik kabupaten kota ataupun provinsi. Jadi yang datang sini memang bukan pasien umum, tetapi pasien yang memang sudah terdata di dinas kesehatan kabupaten kota ataupun yang sudah ada di rumah sakit sebagai PDP ataupun tenaga kesehatan dengan risiko tinggi. Jadi untuk yang berinisiatif untuk memeriksakan diri secara mandiri itu belum bisa kami terima, karena berkaitan dengan data yang nanti akan berkaitan juga dengan penyelidikan epidemiologi. Jadi kami tetap menerima pasien yang berasal dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ataupun kabupaten kota, dan pasien yang ada di rumah sakit sebagai pasien PDP ataupun tenaga kesehatan risiko tinggi. Saya Dr. Ian, spesialis patologi klinik. Saya pernah menjawab di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Mungkin saya akan menjelaskan apa yang kami lakukan di sini. Jadi kami menerima sampel rujukan dari kabupaten kota dan dari seluruh rumah sakit di Jawa Barat. Kami lakukan pemeriksaan ekstraksi, proses ekstraksi, lalu kami lakukan identifikasi RNA virus, dalam hal ini coronavirus 19. Jadi mungkin kami di sini
menerima sampel dari bahan swab, orofaring dan nasofaring dimasukkan ke VTM atau virus transport media. Lalu kami periksa juga beberapa kabupaten kota dan rumah sakit mengirimkan juga sampel sputum atau serum. Tapi memang kami sarankan tetap dengan keterbatasan di Indonesia ini, di Jawa Barat khususnya, kami tetap sarankan untuk pemeriksaan yang dilakukan di sini, sampelnya adalah sampel swab, nasofaring atau orofaring yang dimasukkan ke VTM. Jadi kami lakukan di sini ekstraksi. Memang saat ini masih dibantu untuk SDM-nya dari tim Unpad dan juga IPB. Lalu kami lakukan juga dengan cara manual dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan bantuan mesin ekstraksi. Ada 2 mesin ekstraksi. Semoga kedepannya akan lebih mudah untuk ekstraksi dan lalu PCR. Memang bottleneck-nya sampai saat ini masih di ekstraksi. Kemampuan ekstraksi untuk hari ini dengan manual itu 96 sampel per hari. Lalu dengan ada bantuan mesin PCR ini bisa kita lakukan insya Allah sampai 1.200 sampel per hari. Untuk masalah hasil, terutama validasi hasil COVID ini, yang sangat penting adalah identitas pasien. Kenapa? Karena supaya kita tidak salah melaporkan hasil. Jadi identitas lengkap, nama, alamat, tanggal lahir, bahkan NIK itu menjadi hal yang penting sehingga pada saat kita melaporkan benar bahwa pasien itu hasilnya positif atau negatif sehingga tidak tertukar dengan pasien lain. Kemudian menulis di formulir. Nah, karena ada beberapa yang tidak melampirkan fotokopi KTP, maka tulisan pada formulir itu juga bisa menjadi masalah. Terutama huruf-huruf A atau O itu bisa jadi masalah juga. Atau nama lengkap tidak ditulis benar, pengulangan antara sampel ke-1, ke-2, dan ke-3 namanya ditulis berbeda, itu bisa jadi masalah bagi kami validator hasil dalam melaporkan. Itu mungkin sekelumit yang harus penting diketahui oleh semua bahwa identitas menjadi faktor utama dalam hal validasi hasil. Terima kasih. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bersama dengan Institut Teknologi Bandung telah bahu-membahu membantu Lab Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam pemeriksaan real-time PCR sebagai gold standar penegakan diagnosis COVID-19. Kami selama ini telah menggunakan laboratorium di Rumah Sakit Pendidikan Unpad sejak awal kasus COVID-19 ini muncul, dan sampai dengan hari ini telah diperiksa sekitar 5.000 spesimen. Kami ingin tentunya meningkatkan kapasitas mengingat kebutuhan, sehingga kami pun saat ini tengah menyiapkan laboratorium lain, yaitu laboratorium Biosafety Level 3 yang ada di Lab Sentral Jatinangor, yang insya Allah akan mulai beroperasi di bulan Mei, sehingga kami bisa meningkatkan kemampuan pemeriksaan dengan target total 30.000 dan minimal 1.000 spesimen. Untuk itu kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama tentu dari Pemprov Jabar sendiri, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga dari berbagai pihak yayasan yang telah difasilitasi oleh Kemenko Marifest. Dengan pemeriksaan ini maka diagnosis akan bisa ditegakkan dengan cepat, intervensi pengobatan juga bisa dilakukan lebih cepat, dan tentunya ini akan memberikan masukan kepada pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah pusat sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan, sehingga korban akibat pandemi global ini bisa ditekan seminimal mungkin dan kita bisa menang melawan COVID-19. Kami dari Sivitas Akademika FK Unpad yang tergabung dalam tim tanggap COVID-19 Jawa Barat berkomitmen membantu penanganan COVID-19 di Jawa Barat dengan melakukan pemeriksaan spesimen bagi terduga COVID-19.
Tim tanggap COVID Jabar Unit Screening Lab yang terdiri dari Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat didukung oleh Fakultas Kedokteran Unpad dan ITB sejak awal Maret 2020 hingga 25 April 2020 telah memeriksa lebih kurang 5.000 spesimen dan masih langsung hingga saat ini. Kami berharap kapasitas pemeriksaan PCR COVID-19 di Jawa Barat dapat ditingkatkan. Dengan demikian, intervensi dini dapat segera dilakukan dan pada akhirnya mata rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Barat dapat segera diputus. Penanggulangan wabah COVID-19 membutuhkan kerjasama banyak pihak, baik pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan lembaga non-profit lainnya. Penanganan wabah yang komprehensif butuh didukung oleh ketersediaan data yang valid, akurat, dan akuntabel. Kami membantu agar data yang terkumpul dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kebijakan. Satu melawan COVID-19. Virus tidak dapat menginfeksi sel yang masih sehat kalau ada agen penetralisir seperti antibodi. Nah, seperti halnya antibodi, kita pun sebagai manusia dapat berperan mencegah terjadinya suatu kemadaratan dengan menetralkan hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Tetap bersatu menetralkan dampak COVID-19. Kita semua sedang berjuang dengan keilmuan masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Setiap kekuatan yang besar mendatangkan tanggung jawab yang besar. Luruskan niat, sempurnakan usaha. Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bisa memetik hikmah. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Allah beri amanah ilmu pasti dengan kewajiban diamalkan sebagai penyertanya. Kita semua diberi potensi dan peran masing-masing. Mari melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terima kasih semuanya sudah mau bersabar di tengah kesempitan, sudah mau berjuang di tengah ketidakpastian, sudah mau berbagi di tengah kecukupan dan kelebihan. Kita pasti menang. Di tengah wabah pandemik ini adalah waktu yang tepat untuk kita saling menguatkan. Karena kalian tahu bahwa sesuatu yang berawal pasti akan berakhir. Dan kami yakin bahwa kami, kamu, dan kita semua pasti bisa menghadapi wabah ini. Dengan modal yang kita punya, baik itu skill, pengetahuan, harta, ataupun energi positif, mari kita menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat di masa-masa sulit pandemi ini. Kawan-kawan, setiap pilihan ada catatan amalnya. Ini kerja kita bersama, kita berikan apa yang terbaik yang kita bisa. Mulailah kebaikan kecil dari diri sendiri, karena satu kebaikan kecil dapat mendatangkan banyak kebaikan besar, insya Allah. Luruskan niat dan amanahlah. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Orang yang diberi kekuatan dan keilmuan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogianya dia memberi kebaikan yang banyak pula bagi sekitarnya. Untuk Bapak, Ibu, Akang, Teteh semuanya, jangan sampai datanya terdapat di lab dan dengan nilai yang positif. Jadi mohon Bapak, Ibu, Akang, Teteh, adik-adik semua turuti anjuran pemerintah, tetap hidup sehat, jaga kondisi, jaga kebersihan tangan terutama, kemudian memakai masker, terutama untuk masyarakat yang sehat dia tetap memakai masker kain. Untuk yang yang masker bedah khusus untuk tenaga kesehatan, karena memang keterbatasan dari ketersediaan alat kesehatan tersebut. Kemudian kita juga harus tetap menjaga jarak. Jadi tetap semangat. Semoga pandemi dan wabah ini cepat berlalu dan kita dapat mengikuti bulan Ramadan dengan kondisi normal. Kita beribadah dengan normal. Mudah-mudahan segalanya berakhir dengan indah dan
tidak ada hikmah dari setiap kejadian. Saya ingin menunjukkan kepada semua tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Barat, pertama bahwa kita sama-sama berjuang sebuah perjuangan yang sangat mudah. Sekali lagi saya yakin bahwa kita mampu untuk mencapai tujuan tersebut sama kita pasti. Cara pertama itu sampai ini masuk ke sini, nanti diimport ini tuh kan, jadi cuma tukar Excel. Kamera standby. Udah, berarti fokus dari sini dulu ya. Oke, ya, roll. 3, 2, 1, go. Life goes on and keep hold on to your God every time you fall and grow stronger. Melangkahlah jelas, hadapi harimu, bergeraklah. Sebuah pengalaman besar bagi kami dalam mendokumentasikan kegiatan para dokter, saintis, relawan di era global pandemi COVID-19 yang penuh resiko ternyata ya. Dan sebetulnya saya pun agak khawatir. Namun ya saya cuma memberanikan diri karena mereka pun berani, kenapa saya tidak? Dan luar biasa, ini adalah inspirasi bagi semua orang harusnya. Dan kita harus selalu senantiasa optimis bahwa Allah Ta'ala akan selalu melindungi. Ya semoga kita bisa melewati global pandemi COVID-19 ini dengan baik. Bismillah. Mic on. Bismillah. Kebanggaan besar bagi saya bisa ikut serta dalam tim tanggap COVID-19 Jawa Barat ini dalam mendokumentasikan semua momen yang dilakukan oleh tim tanggap COVID-19 Jawa Barat ini. Beruntung sekali di usia 18 tahun saya ikut serta dalam global pandemi COVID-19 ini, dan ini adalah momen sejarah karena sangat langka gitu. Dan saya takut karena apa ya? Karena saya harus berhadapan dengan spesimen infeksius dan itu bisa membahayakan diri saya dan keluarga saya mungkin. Tapi insya Allah ada Allah yang akan selalu melindungi saya karena ini adalah niatan baik. Dan saya yakin semua orang bisa berbuat baik di era global pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Bergeraklah tegas, jangan pernah ragu, hadapilah kisah hidupmu selagi ada waktu, dengarlah selalu kata hatimu, melangkahlah jelas, hadapi harimu, bergeraklah tegas, jangan pernah ragu, hadapilah kisah hidupmu selagi ada waktu, dengarlah selalu kata hatimu.